Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar. Selamat sore Pak Fahri, salam presisi Pak. Selamat sore Mbak Ratu, salam presisi. Baik, Pak Fahri bisa diceritakan bagaimana perkembangan dari kasus ini Pak? Ya, sejak kemarin setelah ditangkap ya Pak tersangka inisial S ini sudah kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan dan kita juga sudah mendapatkan beberapa saksi-saksi di mana saksi-saksi itu juga ada yang memang ada di sekitar TKP dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan dan kemarin kami juga sudah melakukan olah TKP. Dan dari olah TKP itu memang sudah ditemukan beberapa barang bukti, yaitu golok yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penganiayaan, dan juga bercak darah dan juga ada sendal milik korban yang terlepas dari kaki korban. Dan untuk para saksi-saksi, saat ini kita sudah menggali beberapa saksi-saksi lain terkait motif dan sebagainya kita akan dalamin seperti itu. Baik, baik. Sebetulnya dari hasil pemeriksaan sementara begitu Pak, apa yang membuat pelaku tega menganiaya kakak kandungnya sendiri? Ya, sampai saat ini memang berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa motifnya adalah sakit hati, dikarenakan si korban beberapa kali sering menghina atau menjelekkan istri tersangka. Ini adalah keterangan dari tersangka dan nanti kita akan konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi yang kita akan kumpulkan dan kita minta keterangannya. Namun sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh tersangka ini belum menjadi motif atau kesimpulan motif yang disimpulkan oleh penyidik. Makanya kami akan terus melakukan penggalian informasi dan juga mencari saksi-saksi lain untuk bisa mendalami motif dari si tersangka melakukan penganiayaan kepada korban seperti itu. Baik. Pada saat terjadinya penganiayaan begitu ya Pak, apakah korban ini sempat dibawa ke rumah sakit? Jadi begitu pada saat terjadi penganiayaan, korban langsung meninggal dunia. Ya, jadi tersangka ini membacok berulang-ulang kali. Sampai saat ini berhasil kita identifikasi kurang lebih sekitar ada 4 bacokan. Ini juga menurut keterangan dari tersangka, 4 bacokan di tubuh ya di depan. Dan juga di punggung 1 kali dan juga ada beberapa kali bacokan di wajah korban. Tapi jumlah pastinya terkait masalah luka-luka kita akan menunggu dari hasil otopsi pada hari ini. Baik, baik. Saat ini apakah pelaku sudah ditahan, Pak? Sudah ditahan dan masih kita dalamin terus dan kita ada beberapa pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Untuk alat bukti sudah cukup ya, dikarenakan memang sudah kita temukan barang bukti, termasuk juga ada keterangan saksi-saksi yang langsung melihat di TKP. Dan saat ini kita lebih kepada mendalami motif dari si tersangka, karena sekali lagi bahwa setelah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini, tersangka selalu mengakui bahwa motifnya itu adalah karena sakit hati. Tetapi sekali lagi keterangan tersangka ini belum menjadi kesimpulan motif dari penyidik. Makanya kami selalu mendalami dari keterangan-keterangan para saksi juga, nanti kita akan dalami apa sebenarnya motif dari tersangka ini. Baik, baik. Pasal apa ya Pak yang disangkakan kepada pelaku? Untuk pasal sampai saat ini kita akan terapkan pasal 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan juga Undang-Undang KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama juga 15 tahun. Ya, tapi sekali lagi bahwa nanti kita akan terus mendalami ya motif-motifnya, apakah ada perencanaan atau tidak, itu akan kita kembangkan dari hasil penyidikan dan juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Baik, baik. Terakhir Pak, himbauan apa yang ingin Anda sampaikan jika ada masyarakat yang melihat peristiwa kekerasan dan kemana mereka harus melapor? Baik, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, terutama masyarakat Indramayu yang selalu mendukung kinerja Kepolisian Polres Indramayu, dan kami juga berterima kasih ada beberapa masyarakat yang selalu memberikan informasi yang cepat kepada Polres Indramayu apabila melihat suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu kami menghimbau apabila nanti ada masyarakat yang melihat suatu tindak pidana,
suatu peristiwa hukum dan sebagainya, agar bisa melaporkan kepada hotline kami, yaitu 081 999 700 110. Saya ulangin, 081 999 700 110, atau melapor kepada kantor polisian terdekat. Demikian. Baik, baik. Pak Fahri, kami akan menanti perkembangan terkait kasus ini. Terima kasih Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar atas waktunya dan salam presisi. Terima kasih, salam presisi.